Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual berkaitan dengan supervisi akademik, di mana kami akan bertindak sebagai supervisor, coachee, dan coach. Di dalam demonstrasi kontekstual ini ada 3 tahapan yang akan kami lalui, yaitu ada 3 tahapan, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Kemudian di sini kami akan bertukar peran melalui 3 siklus, yaitu siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Terima kasih. Perkenalkan, saya Idris Iskom dari SMK Negeri 1 Banawa. Saya berperan sebagai peserta A. Perkenalkan, nama saya Evi SPD dari SDN 3 Pinembani. Saya di sini berperan sebagai peserta B. Perkenalkan, saya Asisa SPD dari SMP Negeri 3 Banawa. Di sini saya akan berperan sebagai peserta C. Assalamualaikum Pak Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Idris. Nah, sebelum kita melakukan coaching, itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak nantinya. Nah, pada saat Bapak melakukan coaching, itu ada beberapa hal yang akan saya amati berkaitan dengan kompetensi inti coaching, Pak. Ya. Yang pertama itu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan rubrik penilaian. Berikutnya jangan lupa juga tentang prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Pak. Nah, pada kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan kali ini, kira-kira Bapak itu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Pak? Oh iya Pak, pada kegiatan coaching yang akan saya lakukan kali ini, saya ingin dibantu untuk mengembangkan kompetensi inti, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Terus pada kompetensi tersebut, bagian mana yang nanti Bapak itu ingin untuk saya amati? Pada kompetensi mendengarkan aktif, saya ingin diamati pada bagian bebas dari judgment, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari si coachee. Selanjutnya, pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya ingin diamati pada bagian mengajukan pertanyaan terbuka dan mampu menggali ide-ide dari si coachee. Oke, terus indikator apa nih yang Pak Evi inginkan tercapai dari proses observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Indikatornya adalah pada kompetensi mendengarkan aktif, saya bebas dari judgment, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari si coachee. Selanjutnya, pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya sudah mengajukan pertanyaan terbuka yang mampu menggali ide-ide coachee agar coachee saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya yang ia hadapi dan menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahannya itu. Ya, mantap Pak. Oke Pak, sekian dulu kegiatan pra-observasinya kita. Silakan Bapak melakukan kegiatan coachingnya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asisa. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak. Ya. Saya perhatikan hari ini Ibu kayaknya kurang bersemangat. Ada apa ya? Oh iya nih Pak, hari ini saya ingin mendiskusikan permasalahan dengan Bapak berkaitan dengan siswa yang saya hadapi di sekolah. Oh iya Bu, mungkin ini waktu yang tepat. Jadi apa yang ingin bicarakan? Begini Pak, saya merasa pembelajaran yang saya laksanakan di sekolah itu kurang maksimal karena ada beberapa siswa yang kurang disiplin dalam pembelajaran, kemudian suka bolos, suka minta izin dengan berbagai macam alasan, serta tidak fokus kalau belajar Pak, seperti itu. Oh baik Bu, jadi pada saat Ibu masuk di dalam kelas, ada beberapa siswa yang kurang disiplin, sering keluar masuk dalam kelas, begitu ya? Iya Pak. Lantas apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini? Saya ingin mendapatkan solusi Pak, bagaimana cara agar siswa memiliki pedoman atau gambaran tentang cerminan disiplin ketika berada dalam kelas. Oke, baik. Kalau menurut pengamatan Ibu, siswa yang disiplin dalam kelas itu seperti apa?
Menurut saya kalau siswa yang disiplin dalam kelas itu adalah siswa yang bersedia mengikuti peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah, baik dalam proses belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas, seperti itu Pak. Oke, nah jika siswa yang ideal dalam hal kedisiplinan itu berada di skala 10, berada di posisi mana siswa Ibu saat ini? Kalau menurut saya sih Pak, siswa saya ini masih di level 5 kayaknya. Oh, level 5. Oke, kalau sekarang skala murid-murid Ibu berada di level 5, Ibu Asisa ingin murid Ibu berada di skala berapa dalam kedisiplinan dalam pembelajaran? Kalau harapan saya sih mereka itu bisa berada di level 8 Pak, setidaknya sampai di level 8 lah. Kira-kira apa hal yang Ibu Asisa lakukan agar siswa bisa mencapai skala 8 yang Ibu inginkan? Mungkin saya pertama-tama akan melakukan kesepakatan kelas, kemudian melakukan pendampingan secara pribadi kepada siswa-siswa yang kurang aktif atau kurang disiplin Pak, seperti itu. Iya. Masih ada lagi, Bu? Mungkin itu saja dulu Pak ya. Baik. Jadi untuk meningkatkan kedisiplinan, rencana aksi yang Ibu lakukan adalah membuat kesepakatan kelas dan melakukan pendampingan khusus. Iya, Pak. Begitu, Bu ya? Iya Pak ya. Menurut Ibu, aksi mana yang Ibu lakukan terlebih dahulu? Menurut saya aksi yang lebih bisa saya lakukan terlebih dahulu itu sepertinya membuat kesepakatan kelas dulu Pak, karena pada saat melakukan kesepakatan kelas itu kita bisa membuatnya bersama dengan siswa, kemudian mereka terlibat secara langsung dalam proses pembuatannya. Jadi itu bisa membantu saya menuntun siswa untuk lebih disiplin dan menaati aturan. Lantas, apa strategi yang Ibu lakukan dalam melaksanakan aksi itu? Strategi yang akan saya lakukan dalam membuat kesepakatan kelas yaitu saya setidaknya harus melibatkan semua siswa untuk menuangkan idenya. Kemudian dengan hal seperti itu siswa bisa mempunyai kesepakatan kelas sebagai pedoman untuk melakukan tindakan sesuai dengan keyakinan yang mereka yakini, sehingga bisa menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk pendampingan personal mungkin saya akan melibatkan orang tua. Kemudian untuk pendampingan secara personal mungkin saya akan memetakan siapa-siapa yang membutuhkan pendampingan secara khusus, dan saya akan melakukan kegiatan itu di jam pulang sekolah agar mereka bisa berbicara dengan hati ke hati dengan saya. Oh iya. Kira-kira dalam melaksanakan aksi itu, apa yang menjadi hambatan Ibu? Menurut saya hambatannya itu dalam hal pembuatan kelas nih. Kalau dalam hal pembuatan kesepakatan kelas, ketika anak-anak tidak komitmen atau lupa dengan kesepakatan yang telah dibuat itu. Kemudian kalau masalah pendampingan di sini, terkadang pada saat jam pulang sekolah itu anak-anak maunya langsung pulang. Mereka tidak mau terlambat pulang karena tidak ada teman lagi untuk pulang. Kemudian sudah ada juga yang sudah dijemput oleh orang tuanya Pak, seperti itu. Iya. Baik. Bagaimana cara Ibu untuk meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan aksi itu? Mungkin saya akan menempelkan kesepakatan kelas di tempat atau di bagian dinding-dinding atau di tempat yang bisa dilihat langsung oleh siswa. Kemudian mengingatkan kesepakatan kelas itu sebelum memulai pembelajaran. Dan untuk pendampingan mungkin saya akan membangun kolaborasi dan komunikasi dengan orang tua serta menghubungi secara langsung agar mereka menjemput anaknya lebih lambat sedikit, seperti itu Pak. Iya. Ngomong-ngomong tentang partisipasi orang tua nih, kira-kira adakah pihak lain yang dapat membantu Ibu untuk melakukan aksi itu? Mungkin selain orang tua, saya perlu bantuan dari seluruh siswa yang ada di sekolah, kemudian rekan sejawat, terutama guru mata pelajaran Pak. Jadi mereka bisa membantu saya untuk menjaga komitmen dalam melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat, seperti itu Pak. Nah, berangkat dari aksi yang telah direncanakan serta hambatan yang dihadapi dari masing-masing aksi, kira-kira aksi mana yang lebih dahulu Ibu akan segera lakukan dalam waktu dekat ini?
Menurut saya Pak nih, sepertinya saya akan melaksanakan ini, membuat kesepakatan kelas dulu Pak. Ya, saya percaya Ibu Asisa bisa melakukan aksi itu dengan baik nantinya. Luar biasa obrolan kita hari ini. Kita tidak terasa ya, sudah sekitar 10 menit. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Iya nih Pak, senang sekali bisa berbicara dengan Bapak. Untuk hari ini saya mendapatkan banyak sekali pelajaran. Saya menjadi tahu bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, saya dapat membuat kesepakatan kelas bersama dengan siswa dan melakukan pendampingan individu serta menjalin kolaborasi dengan orang lain dalam mensukseskan aksi tersebut. Wah, luar biasa ya. Saya tidak sabar mendengar cerita Ibu Asisa tentang pelaksanaan aksi itu. Kita bertemu 3-4 hari lagi untuk membicarakan dampak dari aksi yang telah Ibu lakukan tadi. Terima Ya kasih Pak, ya. terima kasih Pak untuk pembicaraannya hari Terima ini. kasih. Ya, dari coaching yang Bapak lakukan tadi, menurut Bapak bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Alhamdulillah Pak, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta dan saya sudah menerapkan kompetensi inti coaching mulai dari presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Pada alur Tirta, saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada si coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian pada kompetensi mendengarkan aktif, saya juga sudah bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari si coach. Selanjutnya, pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya sudah mengajukan pertanyaan terbuka yang mampu menggali ide-ide coach agar coach saya menemukan solusi atas permasalahannya yang ia hadapi dan menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahannya tersebut. Terus boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Silakan Pak. Nah, tadi saya mengamati pada saat Bapak melakukan coaching, itu Bapak sudah melakukan coaching tersebut sesuai dengan kompetensi inti coaching, yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, khusus untuk kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, saya mengamati bahwa pada kompetensi mendengarkan aktif, Bapak sudah bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi ya, serta dapat menangkap emosi dari coach. Selanjutnya, pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya juga mengamati bahwa Bapak itu sudah mengajukan pertanyaan terbuka, ya, mampu menggali ide-ide coach sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi sesuai dari standar yang dirujuk. Alhamdulillah Pak, terima kasih, saya turut senang mendengarnya. Nah, dari diskusi kita kali ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang perlu dikembangkan lebih lanjut? Yang saya ingin kembangkan lebih lanjut Pak, yakni kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot agar saya mampu lebih baik lagi dalam mengajukan pertanyaan terbuka dan bersifat eksploratif pada kegiatan coaching selanjutnya. Oh ya, baik Pak. Semoga bisa lebih baik lagi pada coaching berikutnya. Nah, sebelum kita menutup percakapan, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari proses percakapan kita ini? Saya sudah belajar mengenai proses coaching sesuai dengan alur Tirta dan belajar menerapkan kompetensi inti pada saat melaksanakan kegiatan coaching. Wah, luar biasa sekali ya percakapan kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali untuk berdiskusi lebih lanjut tentang coaching ya Pak. Iya Pak, terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya nih? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Nah, hari ini kan kita mau melakukan observasi. Jadi saya mau melakukan observasi. Sebelum melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih kepada Bapak. Boleh? Iya Bu, silakan. Pada saat Bapak nanti melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan saya amati berkaitan dengan kompetensi inti coaching berupa
presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Jangan lupa juga tentang prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Oke, pada saat kegiatan coaching nanti, kira-kira saya ingin membantu Bapak mengembangkan kompetensi yang mana nih? Oh iya. Pada kegiatan coaching yang akan saya lakukan kali ini, saya ingin itu dibantu untuk mengembangkan kompetensi inti, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pada kompetensi tersebut kira-kira bagian mana nanti yang Bapak inginkan untuk saya amati? Pada kompetensi mendengarkan aktif, saya itu ingin diamati pada bagian bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari coaching. Selanjutnya, pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya ingin diamati pada bagian mengajukan pertanyaan terbuka untuk mampu menggali ide-ide coaching. Oke. Nah, indikator apa nih yang Bapak inginkan tercapai dalam proses observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Nah, untuk indikatornya pada kompetensi mendengarkan aktif, kemudian bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaching. Selanjutnya, pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya sudah mengajukan pertanyaan terbuka dan mampu menggali ide-ide coaching agar coaching saya menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi dan menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahannya. Oke Pak, sekian dulu kegiatan pra-observasinya. Silahkan Bapak melanjutkan kegiatan coachingnya ya. Ya, baik Bu. Assalamualaikum Pak Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apa Idris. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Saya perhatikan hari ini sepertinya kurang bersemangat. Iya, Pak. Saya memiliki sedikit permasalahan yang saya hadapi di kelas 4 tahun ajaran ini. Dan saya bingung harus bercerita dengan siapa. Iya Pak, mungkin ini waktu yang tepat. Jadi ada apa ini Pak? Begini, Pak Idris. Saya merasa pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas kurang maksimal akhir-akhir ini. Karena ada beberapa siswa yang saya lihat tidak disiplin dalam kelas. Mereka sering keluar kelas dengan berbagai alasan. Seperti itu, Pak. Baik Pak, jadi pada saat Bapak masuk dalam kelas, ada beberapa siswa yang kurang disiplin, sering keluar masuk, begitu ya? Iya, Pak. Terus apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita ini? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana cara agar siswa memiliki pedoman atau aturan yang bisa menjadi cerminan, Pak, disiplin ketika ada di dalam kelas. Baik, kalau menurut pengamatan Bapak, siswa yang disiplin dalam kelas itu seperti apa sih? Siswa yang disiplin itu siswa yang bersedia mengikuti atau mematuhi peraturan serta tata tertib yang berlaku di sekolah, baik dalam proses belajar, mengajar maupun di jam istirahat, Pak. Nah, jika siswa yang ideal dalam hal kedisiplinan itu berada di skala 10, berada di posisi mana siswa Bapak saat ini? Mungkin saat ini berada di skala 5, Pak. Nah, baik. Kalau sekarang skala murid-murid Bapak berada di level 5, Pak Evi ingin murid Bapak itu berada di skala berapa dalam kedisiplinan dalam pembelajaran? Di skala 7 atau 8, Pak. Jadi kira-kira apa hal yang Bapak Evi bisa lakukan agar siswa mencapai skala 8? Mungkin yang dapat saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas dan melakukan pendampingan secara personal kepada anak-anak yang memang kedisiplinan dan keaktifannya kurang, Pak. Iya. Masih ada lagi, Pak? Mungkin itu saja dulu, Pak. Baik. Jadi untuk meningkatkan kedisiplinan, rencana aksi yang Bapak lakukan adalah membuat kesepakatan kelas dan melakukan pendampingan khusus. Begitu ya, Pak? Iya. Menurut Bapak, aksi mana yang akan Bapak lakukan terlebih dahulu? Sepertinya membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Menurut saya melalui kesepakatan kelas, saya dapat menuntun siswa lebih disiplin dan menaati aturan. Karena dalam penyusunannya, saya melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembuatannya. Lantas, apa strategi yang Bapak lakukan dalam melaksanakan aksi itu?
Strategi yang saya lakukan adalah dalam membuat kesepakatan kelas itu saya harus melibatkan semua siswa untuk menuangkan idenya, sehingga siswa mempunyai kesepakatan kelas sebagai pedoman untuk melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini, untuk menciptakan suasana aman dan nyaman dalam belajar. Terus kemudian untuk pendampingan secara personal, mungkin saya akan memetakan siapa-siapa siswa yang memang harus mendapatkan pendampingan secara khusus, dan saya melakukan kegiatan itu di jam pulang sekolah agar kami bisa berbicara dari hati ke hati. Ya, baik. Kira-kira dalam melaksanakan aksi itu apa yang menjadi hambatan bagi Bapak? Menurut saya yang menjadi hambatan itu Pak, dalam hal pembuatan kesepakatan kelas adalah ketika anak-anak tidak komitmen atau lupa terhadap kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Terus kemudian dalam hal pendampingan, hambatannya mungkin terkadang pada saat pendampingan itu siswa sudah dijemput oleh orang tuanya, Pak. Ya. Baik Pak, kalau begitu bagaimana cara Bapak meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan aksi itu? Mungkin hal yang saya lakukan adalah dengan menempelkan kesepakatan kelas itu di tempat yang mudah terlihat bagi siswa dan mengingatkan kesepakatan itu sebelum memulai pembelajaran. Kemudian untuk pendampingan, saya akan membangun kolaborasi bersama orang tua atau menghubungi orang tua dulu agar anaknya dijemput melebihi waktu jam belajar. Nah, ngomong-ngomong nih tentang partisipasi orang tua, kira-kira adakah pihak lain yang dapat membantu Bapak untuk melakukan aksi itu? Iya Pak, selain orang tua saya juga perlu bantuan dari seluruh siswa dan rekan sejawat, terutama guru mapel, untuk turut serta menjaga komitmen dalam melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah kami buat. Nah, berangkat dari aksi yang telah direncanakan serta hambatan yang dihadapi dari masing-masing aksi, kira-kira aksi mana yang lebih dahulu Bapak akan segera laksanakan dalam waktu dekat? Sepertinya rencananya tentang pembuatan kesepakatan kelas, Pak. Ya, saya percaya Pak Evi bisa melakukan aksi itu dengan baik nantinya. Luar biasa obrolan kita hari ini ya Pak. Tidak terasa sudah berlalu sekitar 10 menit. Nah, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Iya Pak, senang bisa berbicara dengan Bapak. Saya menjadi tahu bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas dan pendampingan individu serta harus menjalin kolaborasi dengan orang lain dalam mensukseskan hal itu. Wah, luar biasa ya. Saya tidak sabar mendengar cerita Pak Evi tentang pelaksanaan aksi itu. Kita bertemu 3 atau 4 hari lagi untuk membicarakan dampak dari aksi yang telah Bapak rencanakan ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak Pak untuk pembicaraan hari ini. Ya. Menurut Bapak nih, dari kegiatan coaching tadi, bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tadi? Ya, alhamdulillah, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching tersebut dengan alur tirta, dan saya sudah menerapkan kompetensi inti, yaitu mulai dari presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Pada alur tirta, saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian, saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian, pada kompetensi mendengarkan aktif, saya bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coach. Selanjutnya, pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya sudah mengajukan pertanyaan terbuka yang mampu menggali ide-ide dari si coach agar coach menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Boleh, silakan Bu. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, pada saat Bapak melakukan coaching itu sudah sesuai dengan kompetensi inti coaching, yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot.
Kemudian khusus untuk kompetensi yang Bapak ingin kembangkan di awal tadi, saya mengamati bahwa pada kompetensi mendengarkan aktif, Bapak sudah bebas dari judgement, kemudian asumsi dan asosiasi, serta sudah mampu menangkap emosi koci. Selanjutnya, pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya juga mengamati bahwa Bapak sudah mengajukan pertanyaan terbuka dan sudah mampu menggali ide-ide koci dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Bagaimana menurut Bapak nih mendengarnya? Alhamdulillah, saya turut senang mendengarnya. Nah, dari diskusi kita kali ini kira-kira kompetensi apa lagi nih yang perlu Bapak kembangkan lebih lanjut? Yang saya ingin kembangkan lebih lanjut itu kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot agar saya mampu lebih baik lagi dalam mengajukan pertanyaan terbuka dan bersifat eksploratif pada kegiatan coaching selanjutnya. Oh, baik Pak. Semoga bisa lebih baik lagi ya jika melakukan coaching berikutnya. Nah, sebelum kita menutup percakapan nih, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari proses percakapan kita kali ini? Ya, alhamdulillah saya sudah belajar mengenai proses coaching sesuai dengan alur Tirta dan belajar menerapkan kompetensi inti pada saat melakukan kegiatan coaching. Wah, luar biasa sekali ya Pak percakapan kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu kembali dan berdiskusi kembali lebih lanjut tentang coaching. Iya Bu, terima kasih, salam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana kabar Bu Asisa? Alhamdulillah baik nih. Iya, sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Bisa Bu? Bisa Pak, bisa. Oke. Ya. Pada saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan saya amati berkaitan dengan kompetensi inti coaching berupa presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan rubrik penilaian. Jangan lupa juga tentang prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh iya Pak, baik, siap. Pada kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan kali ini, kira-kira Ibu ingin saya bantu mengembangkan kompetensi inti yang mana nih? Pada kegiatan observasi kali ini saya ingin dibantu untuk mengembangkan kompetensi inti berkaitan dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke. Pada kompetensi tersebut, bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Untuk kompetensi mendengarkan aktif, saya ingin diamati pada bagian bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi, serta mampu menangkap emosi koci. Kemudian kalau pada kompetensi inti mengajukan pertanyaan berbobot, saya ingin diamati pada bagian mengajukan pertanyaan terbuka dan mampu menggali ide-ide dari koci. Oke. Baik, indikator apa nih yang Ibu inginkan tercapai dari proses observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Kalau indikatornya sih pada kompetensi mendengarkan aktif, saya sudah bebas dari judgement, kemudian asumsi dan asosiasi, serta saya sudah bisa menangkap emosi koci ketika berbicara. Ya. Kemudian selanjutnya pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bisa menggali ide-ide dari koci dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri dan menemukan solusi sendiri dari permasalahan tersebut. Oh iya. Oke Bu, sekian dulu kegiatan pra-observasinya. Silakan Ibu melanjutkan kegiatan coaching. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah Bu. Nah, saya perhatikan sepertinya Bapak ini kurang bersemangat. Everything it's okay Pak? Iya Bu, saya memiliki sedikit permasalahan yang saya hadapi di kelas tahun ajaran ini. Saya bingung harus bercerita dengan siapa. Oh, ini mungkin waktu yang tepat karena kita punya waktu sekitar 20-30 menit nih Pak.
Jadi apa yang mau Bapak sampaikan nih? Begini Bu, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas itu kurang maksimal. Karena ada beberapa siswa yang tidak disiplin dalam kelas. Mereka sering keluar kelas dan dengan berbagai alasan seperti itu Bu. Baik Pak, jadi pada saat Bapak masuk dalam kelas ada beberapa siswa yang kurang disiplin, kemudian sering keluar masuk kelas, begitu ya Pak? Iya Bu. Lantas, apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana cara agar siswa memiliki pedoman atau aturan yang bisa jadi cermin disiplin ketika ada di dalam kelas. Baik Pak, kalau menurut pengamatan Bapak nih, idealnya siswa yang disiplin dalam kelas itu seperti apa sih? Siswa yang disiplin itu adalah siswa yang bersedia mengikuti atau mematuhi peraturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah, baik dalam proses belajar maupun di saat jam istirahat. Nah, jika siswa yang ideal dalam hal kedisiplinan itu berada di skala 10, menurut Bapak berada di posisi mana nih siswa Bapak sekarang? Menurut saya sih 5 Bu, skala 5. Oke, kalau begitu skala murid-murid Bapak sekarang kan berada di level 5. Terus Bapak ingin murid Bapak itu berada di level berapa dalam kedisiplinan dalam pembelajaran? Ya minimal di skala 7 atau 8 lah. Oke, kira-kira apa sih yang Bapak bisa lakukan agar siswa Bapak bisa mencapai level 7 atau 8 nih? Nah, mungkin yang saya lakukan adalah satu, membuat kesepakatan kelas. Kemudian berikutnya melakukan pendampingan secara personal kepada anak-anak yang memang kedisiplinannya dan keaktifannya itu kurang. Baik, berarti masih ada lagi Pak kira-kira? Kayaknya itu saja dulu. Oke, baik. Nah, untuk meningkatkan kedisiplinan berarti rencana aksi yang Bapak ingin lakukan, yang pertama membuat kesepakatan kelas, kemudian yang kedua melakukan pendampingan individu ya? Iya Bu. Oke, menurut Bapak aksi mana nih yang bisa Bapak lakukan terlebih dahulu? Sepertinya yang pertama itu membuat kesepakatan kelas. Menurut saya melalui kesepakatan kelas, saya dapat menuntun siswa lebih disiplin dan mentaati aturan. Karena dalam penyusunannya, saya melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembuatannya. Oh, iya. Lantas apa strategi yang Bapak lakukan dalam melakukan aksi itu? Untuk strategi yang saya lakukan adalah dalam membuat kesepakatan kelas, saya harus melibatkan semua siswa untuk menuangkan idenya sehingga siswa mempunyai kesepakatan kelas sebagai pedoman untuk melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini untuk menciptakan suasana aman dan nyaman di dalam belajar. Kemudian untuk pendampingan secara personal, mungkin saya akan memetakan siapa-siapa siswa yang memang harus mendapatkan pendampingan khusus dan saya melakukan kegiatan itu di jam pulang sekolah agar kami bisa bicara dari hati ke hati. Nah, dalam melaksanakan aksi tersebut kira-kira ada tidak hambatan yang Bapak akan hadapi? Menurut saya hambatannya yang pertama itu mungkin ketika anak-anak tidak komitmen atau lupa dengan kesepakatan yang telah dibuat. Ya, kemudian dalam hal pendampingan, hambatannya adalah terkadang pada saat pendampingan itu siswa sudah dijemput oleh orang tuanya. Baik. Nah, bagaimana nih cara Bapak meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan aksi tersebut? Mungkin hal yang saya lakukan adalah dengan menempelkan kesepakatan kelas itu di tempat yang mudah terlihat bagi siswa dan mengingatkan kesepakatan itu sebelum memulai pembelajaran. Kemudian untuk pendampingan saya akan membangun kolaborasi bersama orang tua atau menghubungi orang tua dulu agar anaknya dijemput melebihi waktu jam belajar. Wah, ngomong-ngomong tentang partisipasi orang tua nih, kira-kira adakah pihak lain yang bisa membantu Bapak untuk menjalankan aksi tersebut? Ya, selain orang tua, saya kira juga perlu bantuan dari seluruh siswa dan rekan sejawat, terutama guru mapel, untuk turut serta menjaga komitmen dalam melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah kami buat. Nah, berangkat dari aksi yang telah direncanakan tadi dan hambatan yang telah dihadapi dari masing-masing aksi, kira-kira aksi mana yang terlebih dahulu Bapak akan segera laksanakan dalam waktu dekat ini nih? Sepertinya rencana tentang pembuatan kesepakatan kelas. Ya, saya percaya pasti Bapak bisa melakukan aksi itu dengan baik nantinya. Luar biasa sekali Pak obrolan kita hari ini, tidak terasa ya, sudah 30 menit berlalu. Nah,
Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Iya nih Bu, yang saya senang bisa bicara dengan Ibu. Saya menjadi tahu bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi aktif, siswa dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas dan pendampingan individu, serta harus menjalin kolaborasi dengan orang lain dalam mensukseskan aksi itu. Ya, baik Pak, luar biasa sekali. Saya tidak sabar mendengar cerita Bapak tentang pelaksanaan aksi tersebut. Mungkin kita bisa bertemu 1 minggu kemudian Pak ya. Saya mau tahu bagaimana progresnya, kemudian membicarakan dampak dari aksi yang Bapak telah rencanakan tadi. Iya Bu, terima kasih untuk pembicaraan hari ini. Ya Pak, sama-sama Pak, terima kasih. Sudah selesai tadi coachingnya Bu ya? Iya, Pak. Menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Alhamdulillah Pak, tadi ketika saya melakukan coaching, saya merasa sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta dan sudah menerapkan kompetensi inti coaching dalam melakukan coaching, yaitu mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Menurut saya tadi ketika melakukan alur Tirta, saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mampu mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dia lakukan dan bagaimana komitmennya dalam menjalankan rencana aksi tersebut. Kemudian berkaitan dengan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya sudah mengajukan pertanyaan terbuka yang mampu menggali ide-ide koci agar koci menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Kemudian pada kompetensi mendengarkan aktif, saya sudah tidak melakukan judgement, kemudian asumsi dan asosiasi, serta sudah bisa menangkap emosi dari koci. Seperti itu Pak. Ya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, silahkan Pak. Oke. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching, sudah melakukan coaching sesuai dengan kompetensi inti, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Khusus untuk kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, saya mengamati bahwa pada kompetensi mendengarkan aktif, Ibu sudah bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi koci. Selanjutnya pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya juga mengamati bahwa Ibu sudah mengajukan pertanyaan terbuka dan mampu menggali ide-ide dari si koci, sehingga koci dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi sesuai dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Alhamdulillah Pak, saya turut senang mendengarnya. Oke, dari diskusi kita kali ini kira-kira kompetensi apa lagi nih yang perlu dikembangkan lebih lanjut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut itu mengenai kompetensi tentang mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Saya ingin belajar lebih baik lagi bagaimana cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan bersifat eksploratif kepada coaching melalui kegiatan coaching-coaching selanjutnya. Oh ya, baik Bu. Semoga bisa lebih baik lagi pada coaching berikutnya ya. Nah, sebelum kita menutup percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses percakapan kita ini? Wah, luar biasa sekali Pak. Saya di sini belajar mengenai proses coaching sesuai dengan alur Tirta, kemudian belajar menerapkan kompetensi inti coaching yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Wah, luar biasa sekali ya percakapan kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali untuk berdiskusi lebih lanjut tentang coaching. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Salam dan bahagia Pak. Salam dan bahagia.